Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang paradigma hukum. Perkenalkan, nama saya Nur Ainingsi dengan nomor MPM 24290610333. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cut Nyak Dien, Medan. Menyusuri taman dengan penuh bunga, angin sepoi membawa damai. Paradigma hukum kita pelajari bersama, ilmu bertambah, wawasan tercapai. Baiklah, langsung saja pada pemaparan materi pada kali ini. Pembahasan pertama yaitu tentang definisi paradigma hukum. Sebelum kita tahu apa arti paradigma hukum, kita harus tahu dulu apa itu definisi paradigma. Nah, paradigma merupakan seperangkat kepercayaan ataupun keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak sehari-hari. Menurut Platon, salah satu ahli, berpendapat bahwa paradigma ini merupakan suatu pandangan ataupun perspektif umum atau cara untuk memisah-misahkan dunia nyata yang kompleks, kemudian memberikan arti dari penafsiran-penafsiran. So, paradigma hukum ini merupakan sebuah kerangka berpikir ataupun pandangan dasar yang menjadi acuan dalam memahami, menganalisis, serta menerapkan hukum. Paradigma hukum sangat mempengaruhi cara berpikir tentang apa itu hukum, bagaimana hukum dibuat, dan bagaimana hukum diterapkan. Dalam konteks paradigma terdapat 3 dimensi. Pertama yaitu dimensi ontologi, yaitu keberadaan. Kedua dimensi epistemologi, yaitu pengetahuan. Dan ketiga adalah aksiologi, yaitu nilai-nilai. Nah, paradigma hukum ini harus mampu menawarkan gagasan 3 dimensi ini secara sekaligus. Maka paradigma hukum ini pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan teori hukum, yaitu berfungsi sebagai deskriptif ataupun menjelaskan, dan preskriptif yaitu memberikan arahan. Apa saja macam-macam paradigma hukum? Pertama, kita akan tahu dulu apa itu paradigma hukum alam. Paradigma hukum alam merupakan pemikiran yang lahir dari pandangan bahwa keseimbangan dan keteraturan alam merupakan salah satu tertib hukum, di mana tertib hukum didasarkan pada keteraturan alam yang saling berhubungan. Paradigma hukum alam menyatakan bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip alamiah atau universal yang dapat dirumuskan melalui akal budi dan refleksi moral. Paradigma hukum alam mempertentangkan antara apa yang nyata, wadis, dan apa yang seharusnya. Paradigma ini, hukum alam merupakan hukum yang bersifat universalitas, abadi, rasional, tidak tertulis, dan bersifat tidak ditemukan. Yang kedua adalah paradigma hukum positifis, yaitu paradigma ini merupakan pemikiran hukum yang memisahkan secara tegas antara hukum yang berlaku ataupun hukum positif dan hukum yang seharusnya ataupun hukum normatif. Paradigma hukum positifis menekankan bahwa hukum adalah perintah. Konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan, dan juga hukum sebagaimana yang diundangkan, ditetapkan, dan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diinginkan. Paradigma positifisme ini yaitu bersifat objektif ataupun bebas nilai, di mana penilaian itu harus tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan peneliti bersikap netral, sehingga mereka tidak boleh untuk membiarkan pandangan pribadinya ataupun nilai-nilai mereka mempengaruhi penelitian mereka. Contoh dari penerapan paradigma hukum positifisme ini yaitu adanya sistem perpajakan yang mengharuskan individu dan perusahaan untuk membayar pajak berdasarkan pendapatan dan juga keuntungan yang dihasilkan, di mana aturan ini dibuat oleh pemerintah dan harus diikuti oleh setiap warga yang wajib pajak, tanpa memperhatikan apakah sistem ini adil atau tidak. Tiga, ada dia paradigma hukum sosiologis, yang dimana paradigma hukum sosiologis ini merupakan cara pandang yang melihat bahwa hukum bukan hanya sebagai sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari pondasi kehidupan sosial. Maksudnya, hukum dipandang sebagai produk dari interaksi sosial, budaya, dan juga kekuasaan dalam masyarakat. Paradigma ini juga menekankan bahwa hukum mempengaruhi masyarakat dan juga masyarakat mempengaruhi hukum. Karakteristik dari paradigma sosiologis ini memandang bahwa hukum sebagai kenyataan sosial, yaitu tampak pada kenyataan, bukan hukum sebagai kaidah atau bukan dari sisi normanya seperti yang dianut aliran positifisme tadi. Lalu, sikap dasar pada penerapan kaum sosiologis ini yaitu kecurigaan,
Mereka selalu mempertanyakan apakah hukum itu seperti yang ditulis, apakah seperti yang dikatakan. Nah, paradigma sosiologis ini juga memandang hukum dalam tindakan. Satu contoh dari penerapan paradigma hukum sosiologis ini ialah tentang hukum dan perubahan sosial, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Contohnya penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia, yang tujuannya untuk melindungi korban kekerasan dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Keempat, ada paradigma feminisme hukum, di mana paradigma feminisme hukum ini merupakan pemikiran yang melihat hukum dari perspektif gender, terutama dalam hal bagaimana hukum dapat menciptakan, memperkuat, atau mengatasi ketidakadilan gender. Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap sistem hukum yang sering kali didominasi oleh perspektif laki-laki dan cenderung mengabaikan atau meremehkan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Karakteristik paradigma ini yaitu pertama, kritis terhadap sistem hukum patriarkal, yaitu mengkritisi bagaimana hukum seringkali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Kedua, pengakuan terhadap pengalaman perempuan, di mana pemikiran ini menekankan pentingnya memasukkan pengalaman, kebutuhan, dan juga perspektif perempuan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Ketiga, kesetaraan gender. Paradigma feminisme hukum ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender melalui reformasi hukum dari kebijakan yang adil bagi semua gender. So, dengan kata lain, paradigma feminisme hukum ini menganggap bahwa hukum yang ada tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan, di mana pemikiran ini berfungsi sebagai dasar acuan dalam menganalisa kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum dan juga peranan perempuan serta posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kelima, ada paradigma hukum sebagai sistem nilai. Paradigma hukum sebagai sistem nilai merupakan pemikiran yang melihat hukum sebagai cerminan dari nilai-nilai, norma, dan juga kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam pemikiran ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai ekspresi dari kesepakatan sosial mengenai apa yang dianggap baik dan adil. Karakteristik dari paradigma hukum sebagai sistem nilai yaitu pertama, dia bersifat kontekstual dan relatif. Kedua, dia bersifat partisipatif. Ketiga, integratif. Maksudnya integratif ini hukum sebagai nilai sosial yang mengintegrasikan kepentingan berbagai kelompok sosial untuk mencapai keadilan dan harmoni. Keempat, dia bersifat dinamika dan fleksibel. Untuk penerapannya itu yaitu tentang aturan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, di mana dalam hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan. Keenam, ada paradigma hukum sebagai ideologi, yang dimana paradigma hukum ini merupakan pemikiran bahwa melihat hukum sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat ideologi tertentu dalam masyarakat. Dalam paradigma ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi nilai-nilai serta keyakinan masyarakat. Adanya pendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunyah dalam masyarakat, menjadi dasar awal dirumuskan ideologi sebagai paradigma hukum. Contoh nyatanya nih, tentang ideologi yang berhubungan dengan ras di Amerika Serikat. Itu, ideologi keunggulan kulit putih telah menimbulkan penyebutan keadilan berdasar atas kelas. Kendati pun hukumnya menyatakan asas persamaan di hadapan hukum, tetapi tetap saja di Amerika terbelah dua menjadi Amerika putih dan juga Amerika hitam, di mana penduduk hitam ditempatkan di bawah penduduk kulit putih. Pengaruh paradigma terhadap penerapan hukum. Pertama, tentang pengaruh paradigma positivisme hukum, yaitu pengaruhnya penerapan hakim akan sangat bergantung pada aturan yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Interpretasi terhadap hukum pun cenderung literal dan juga formal. Lalu, nilai-nilai moral dan keadilan dianggap terpisah dari hukum,
sehingga penerapan hukum lebih menekankan pada aspek legalitas daripada keadilan substansial. Lalu peran hukum sebagai mulut undang-undang. Hakim ini hanya bertugas menerapkan hukum sebagaimana tertulis tanpa banyak melakukan penafsiran yang bersifat kreatif. Jadi itu adalah pengaruh dari paradigma hukum positivisme hukum. Kedua, pengaruh dari paradigma hukum sosiologis, yaitu penerapan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang statis, melainkan yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan zaman dan masyarakat. Selanjutnya, peran hakim lebih aktif. Jadi hakim tidak hanya sebagai mulut undang-undang seperti positivisme tadi, tapi juga memiliki peran aktif dalam membentuk dan mengembangkan hukum. Lalu, penerapan hukum harus memperhatikan konteks sosial dan budaya agar efektif dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dia pengaruh paradigma hukum alam, yaitu penerapan hukumnya harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum alam. Lalu, 4, pengaruh paradigma hukum feminisme, yaitu penerapan hukum seringkali mengandung bias gender yang merugikan perempuan. Paradigma feminisme berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias gender tersebut. Lalu, perempuan harus memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Selanjutnya, hukum harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesetaraan, kebebasan, dan juga keadilan. Jadi tadi itu adalah pengaruh dari paradigma hukum feminisme. Lalu yang kelima, dia pengaruh paradigma hukum sebagai sistem nilai, di mana penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat akan berdampak pada perubahan hukum. Selanjutnya, masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum agar memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan mendukung penerapannya. Keenam, dia pengaruh paradigma hukum sebagai ideologi. Pengaruhnya itu, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Hukum juga dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak adil ataupun tidak demokratis. Tantangan penerapan paradigma hukum di era kontemporer. Pertama kita bahas dulu tentang paradigma hukum positivisme tadi. Jadi tantangannya itu adalah kaku dan formal, di mana paradigma ini terlalu berfokus pada teks undang-undang. Jadi seringkali mengabaikan konteks sosial, keadilan, dan nilai-nilai moral. Kedua, dia tuh jadinya terpisah dan realitas. Jadi hukum positivisme ini seringkali tidak mampu mengakomodasi perubahan sosial yang cepat, sehingga menjadi tidak relevan. Juga dia kurang memperhatikan keadilan. Lalu, tantangan dari paradigma hukum sosiologis. Pertama, dia tuh relativisme, yaitu terlalu menekankan pada norma-norma sosial yang berlaku, sehingga kadang-kala sulit menetapkan standar hukum yang objektif. Kedua, sulit diprediksi. Kenapa? Karena perubahan sosial yang cepat membuat sulit untuk memprediksi perkembangan hukum yang ada di masa depan. Ketiga, dia kurang menekankan aspek formal. Jadi terlalu fokus pada aspek empiris sehingga dapat mengabaikan pentingnya sistem hukum yang jelas dan struktur. Next, yang ketiga tentang paradigma hukum alam, yaitu tantangannya adalah subjektivitas. Jadi konsep hukum alam ini bersifat abstrak dan sulit didefinisikan secara pasti, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Lalu dia konfliknya dengan hukum positif. Jadi seringkali terjadi konflik antara hukum alam dan hukum positis yang berlaku, sehingga menimbulkan dilema bagi para penegak hukum. Dan juga sulit diterapkan. Kenapa? Karena konsep hukum alam yang idealis sulit diterapkan karena dalam realitas sosialnya yang kompleks. Keempat, tantangan dari paradigma hukum feminisme, yaitu parsial. Terlalu fokus pada perspektif perempuan sehingga mengabaikan perspektif kelompok sosial lainnya. Lalu dia konfliknya dengan hukum positif tadi. Jadi seringkali berbenturan dengan norma-norma hukum yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan gender. Dan juga tentang implementasi. Sulit untuk mengubah sistem hukum yang sudah ada, yang sudah mapan untuk mengakomodasi perspektif feminim tadi.
Kelima, dia tentang tantangan paradigma hukum sebagai sistem nilai, yaitu kembali lagi relativisme, nilai-nilai yang bersifat subjektif dan dapat berubah seiring waktu dan budaya. Lalu konflik nilai, di mana dalam masyarakat yang plural seringkali terjadi konflik antara berbagai nilai yang diamati, yang dianut maksudnya. Juga tentang implementasinya, di mana untuk menerjemahkan nilai-nilai abstrak ke dalam aturan hukum yang konkret seringkali sulit dan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Keenam, tantangan paradigma hukum sebagai ideologi, yaitu manipulasi hukum. Hukum ini dapat digunakan sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaan kelompok tertentu. Lalu dia legitimasi kekuasaan, di mana hukum ini seringkali digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak adil ataupun yang tidak demokratis. Jadi gini, masing-masing paradigma hukum tadi memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap penerapan hukum. Pemahaman tentang berbagai paradigma ini sangat penting untuk memahami kompleksitas hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan hukum ini seringkali dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai paradigma tersebut. Jadi setiap paradigma hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satupun paradigma hukum yang sempurna dan dapat diterapkan secara universal. Tantangan tadi dalam penerapan paradigma hukum ini terletak pada kompleksitas masalah sosial, perbedaan nilai, dan juga dinamika perubahan sosial lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang paradigma hukum. Nasrul minallahi wa fathun qaribah basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.